ketemu lagi. Setelah beberapa 3 tahun berarti. Setelah berapa 3 purnama tahun. ini? Hampir 3 tahun Udah Mas nggak? Suri, terima kasih lo udah datang ya. Sama-sama. Ini lagi weekendan tapi masih mau diajak ketemuan. Kan Emang kalau ketemuannya miskin, sih kan kalau miskin mah kapan aja ya. ketemuannya sih memang selalu weekend. Iya. Ah, boleh di sana. Di sana. Ini. Iya, enggak apa-apa. Oh, yang pedes ini. Iya. Ini grup pedes, Mbak. Kalau nggak pedes nggak bisa makan. Ini apa? Apa anjing juga? Dua kan? Yang Oh, iya. apa apa yang jangan Itu yang pedas ini sedang. Ayam Oh, yang biryani. sedang ini. enggak itu bunda tuh. Jack. Bunda, iya Pak Jack juga ya. Ah iya. Oh, iya. Kamu ya? Oh, Mbak tadi apa? Lupa. apa ya? Dan nanti yang terakhir itu kamu berarti. Nah, kalau mau kita flashback nih Mbak, kita ketemu tuh tahun 2013 ya? Iya. Apa 2012 sih, 2012. Di tempat ini kelihatannya ya. Bukan, di sebelah saya. Iya. Di sebelah, iya Sama itu di pertama kali daerah di sana. sini. Masih Di daerah sini. Starbucks ya. Iya. Kalau nggak salah kita tuh tiap 2 minggu tuh datang gitu. Bekasi, Tangerang nih. Kalau dulu tuh 1,5 jam 2 jam ya kan, pas lagi rame-ramenya. Sekarang sih udah rame lagi nih. Kangen sih ini kita pergi-pergi keluar kota lagi. Hektik pagi-pagi kan. Yang Nggak pulang paling- 2 hari Yang kan. paling kangen itu pas berangkat dari rumah jam 3. Jam 3. Iya. Jam 3. Orang aku kemarin baru Iya, ngomong kan? kan jemput dia ke Serpong. Jam 3 pagi aku nyetir nih. Aku ingat nih kalau dulu meet up nih kalau tur jam 3 pagi udah berangkat dari rumah ke bandara. Jam 3 pagi. Berani sendiri, Iya. berani. Dan sendiri. itu ya. Iya, Mbak Era tuh berani Kalau Pak. dia kalau pas lagi berdua, saya cuma ngedropin. Nganter doang. Nganter. Iya, sampai luar bandara. biasa memang Mbak Era. Jadi saya awalnya sih nggak kenal Mbak Era ya, Nggak kenal. ya bukan temen langsung gitu loh, cuma teman Facebook, ya kan, teman Facebook. Tapi nggak pernah say hello juga. Iya, nggak pernah say hello juga. Cuma saya amati gitu Mbak Era nih suka jualan, terus Statusnya tuh. ya jualan, pekerja keras gitu loh. Bener tadi kan kita ngomongin tentang branding IG, Iya. cuma waktu itu belum ada IG Iya, sih. belum ada IG. Facebook doang. Aku liatin ya itu, semua pembeli juga sama pasti akan mengamati IG kita Betul. gitu kan. Dulu masih ada Facebook tuh. Ya Masih Facebook lewat aja. belum ada IG. Facebook dan BlackBerry zaman itu. Iya. Zaman BlackBerry, BlackBerry. zaman BlackBerry. Aku amati Mbak Era tuh. Terus gimana ya caranya biar bisa nyambung gitu loh. Padahal soalnya nggak kenal. Biar connect aja dulu. Iya biar istilahnya. connect dulu. Gimana itu awalnya ya Mbak Enggak, ya? emang aku nanya roll on, Mbak. Jadi Mbak ya? Iya, aku nanya roll on. Aku lihat kok ada dia jualan tas. Itu kita pas langsung ngobrolnya di BBM. Iya, aku ngeliat kok Mbak Novi jualan tas longcem apa tong apa ya? WB, yang WB. Oh iya, tas WB. WB. Aku lihat tas WB, terus aku jual ada deodoran gitu kan, ada roll on. Pas habis ngelahirin Akira kan. Kayaknya ini buat ini nih, buat Akira habis lahiran gitu kan. Beli akhirnya mintalah WA-nya kan, BBM gimana itu. Udah lewat BBM lah gitu. Iya. Terus beli 2 suruh memberin, kagak mau-mau. Iya. Jadi Orang mahal. Jadi kayak ini kayak pucuk dicinta ulang tiba gitu loh. Udah diamati tiba-tiba BBM loh. Ini kan yang diincer kemarin. ini kan gitu kan. Cuma ya Padahal di situ udah ngincer juga. Iya, aku udah Tapi ngincer di sini cuma kepo gitu. cuma Iya, aku sih agak kepo-kepo juga. nah, aku tuh ngincer cuma nggak tahu cara masuknya. Jadi breakthrough-nya Iya, mau mau lewat ngomong mana. nih lewat mana gitu loh. Sampai akhirnya Mbak Era tiba-tiba mau beli roll on loh. Wah ini Loh ya kan kayak gayung bersambut gitu kan. Akhirnya ya udah beli. Cuma dimintain KTP tuh lama. 2 bulan. Lama sampai akhirnya jaim juga ya. ya mungkin Karena waktu itu sibuk ya. image-nya enggak, memang image-nya MLM itu begitu gitu loh. Jadi nggak Negatif, mau gitu. iya. Kayaknya itu nggak tertarik sama M-nya, tapi kalau produknya tuh tertarik gitu sampai akhirnya Jadi cuma pengen konsultasi. beli aja ya. Pengen Ya beli. beli aja. Jadi end user ibaratnya. End user. End user. Nah, karena sistemnya itu tuh agak karena memang ketidakpahaman kita Iya. juga sebenarnya kan. Kalau belum cari infonya kan kita nggak tahu kebenarannya gitu Ya kan. pokoknya kalau bicara MLM itu pekerjaan ibu rumah tangga yang Ruwet aja. yang Ya, ruwet aja. nggak ada kerjaan sebenarnya. Iya. Sementara ya
backgroundnya direct jual langsung. Iya, gitu. iya. langsung. Dan kerja kantoran. Dan kantor kan Nggak ada waktu buat ngurusin yang begini. Iya iya. Dan waktu itu pikirannya kalau M tuh orang ketemu janjian di sini, ngobrol di sini, kadang habis waktu seharian gitu kan ikut seminar ini. Sampai akhirnya ngasih lah KTP gitu kan, ngasih KTP. Nah sejak saat itu tuh udah mulai, tapi ya, walaupun yang dibeli roll on, tapi yang disuruh jualin. Oh iya, mie goreng aku benar. Tapi yang disuruh jual itu justru Lufra ya Mbak ya? Iya, lagi ya kan, coba deh itu. pasang BBM dulu Mbak, status BBM Lufra, walaupun yang dibeli roll on ya Iya. kan? Pokoknya produk andalan itu. Penjual sejati itu kayak gitu kan, yang dibeli apa, yang dipromosinya apa gitu kan? Itu kalau bahasa kerennya itu namanya cross selling, Cross-selling ya. upselling, Nah, upselling. akhirnya laris gitu kan, padahal cuma update status gitu. Loh kok laris kata Mbak Era. Akhirnya ya udah, akhirnya Mbak Era tuh pengen tahu lebih detail ya Mbak ya. Nah, kita datanglah ke sini 2 minggu setiap weekend pokoknya. Janjian di 2 sini, minggu. di Starbucks. Jadi sebelumnya belum ketemu juga. Belum, nggak kenal. Barang dikirim. Iya, Iya. dikirim. Itu mintaan KTP. Udah, akhirnya itu disuruh jualan katanya. Pokoknya Mbak jualan ini aja, udah pokoknya apa yang disuruh Novi dikerjain gitu, jualan gitu. Tapi aku bilang aku nggak bisa kalau suruh ikut seminar yang seharian Iya. gitu itu nggak bisa karena kan ngantor Karena posisinya. image-nya itu kan pasti banyak. Pasti banyak seminar gitu kan. Ada apa harus ngikutin apa aturan. Iya Ngapain Mbak, apa. nggak ada. Yang penting nanti sekali kita selama 4 bulan berturut-turut kesini sampai akhirnya Mbak Era tuh cepet jadi eksekutif ya Mbak ya. Cepet banget, cuma 3 bulan kalau nggak salah. Iya, Jadi jadi itu kan 6 bulan eksekutif. buktinya. Habis itu jadi Ruby, Ruby ya. Iya. Ruby itu tahun berapa berarti? 2015 kita udah 2015. ke Tokyo. Ke Jepang. Jepang. Ya berarti 2014 Mbak. 2014 udah Ya jadi. berarti kamu cuma setahun jadi Iya. Ruby. Kita sambil ini aja kali Iya. ya. Biar mumpung masih panas. Iya setahun Mbak, cepet banget. Iya. Terus Makanya pokoknya waktu kita mulai ketemu itu kan udah mulai 500 poin tuh nggak salah. Kok cepet banget nih beli roll on waktu itu zamannya 17 ya. kalau dulu untuk jadi eksekutif itu 6.000. Harus 6.000 poin dalam waktu 6 Masih bulan. 6.000 ya? Jadi kalau sekarang kan teman-teman tuh dipermudah loh teman-teman, cuma 2.000 ya Mbak ya. Program fast track tuh benar sebenarnya. Iya dulu kita nggak ada program fast track. 6.000 coba bayangkan. Jadi kalau teman-teman yang sekarang 2.000 tuh jauh lebih dipermudah sama Nyuskin. Sepertiganya. Sepertiganya. Sepertiganya program terbaru gitu. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana Bima razaqana wa wa qina qina azabannar. adzabannar. Amin bismillah. Mudah-mudahan Barokah amin hari ini amin. diberkahi ya. Amin ya Allah amin ya Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar sesuai dengan pesanan nih. Kadang suka kita kerjaan ngobrol ntar lupa pesannya. Nah, setelah sering ketemu, ternyata kita connect dan itu yang bikin kita makin akrab gitu kan ya. Tapi walaupun akrab teman-teman, kami juga pernah ngalamin clash gitu. Ya, kami pernah ngalamin clash yang ya namanya ibu-ibu gitu kan ya, yang sering diduluin tuh emosinya gitu kan. Sampai akhirnya 2 orang suami ini yang berperang. Jadi sampai akhirnya ketemu lagi. Tapi sebelum itu sih kami sudah pernah sering keluar kota setiap Iya. minggu. Ya kan? Minggu bahkan sebulan tuh bisa 2 sampai 3 kali kan. Dan Padahal aku bukan masih ngantor. cuma luar kota, luar pulau. Luar pulau. Kalau luar kota mah cuma ini kan, cuma misalnya rotur. Tapi sambil meet up, jadi sambil ketemu teman-teman yang di luar kota gitu, luar pulau. Sampai akhirnya punya jaringan besar di Balikpapan ya. Banyak sih Balikpapan, Samarinda, Bontang, Sulawesi. bahkan sampai ke Manado. Manado ya. Kita paling jauh itu di Manado. Manado. Yang pesawat 4 jam ya. Udah itu pesawatnya si Tingling ya. Dia goyang-goyang. Jadi kalau sama Mbak Era tuh banyak cerita. Temen satu kasur juga gitu kan. Nggak habis-habisnya. Jadi kalau di Manado apa ngambil handuk ya. Pas udah check hotel, udah keluar nih kita nih. Dipanggil sama si orang hotelnya, "Bu, bawa handuknya tuh." Malu-maluin aja handuk ke bawah ya Allah.
Dia nggak tahu tim elit musik. Cari itu belum ini. Saya itu belum. Ada aja mah. Tandu ke bawah ya Allah. Itu Tapi- penerbangan yang paling jauh tuh emang Manado tuh 4 jam kalau nggak salah. Mungkin ya. tuh 3 jam. kalau ditekuni sih memang menghasilkan ya Mbak ya. Iya. Cuma memang harus mau melakukan hal-hal gitu loh. Jadi bukan hanya kadang kan mikirnya orang-orang nih MLM kerjanya bisa santai tapi bisa dapat income banyak, justru salah. Kerja keras, Iya. membangun tim itu harus dibangun dari awal. Kerja Nggak keras. bisa, ya kan? Baru dapat gitu kan ya. Iya, dari awal itu emang kita udah komit untuk membangun tim kita, bukan kita yang dibangun kan? Tim Iya. kita itu sendiri yang dibangun. Jadi justru kebalikannya kalau di direct selling tuh kita kerja dulu yang banyak baru nanti dapat gitu loh teman-teman. Jadi justru stigma di luaran yang bilang MLM tuh kerja santai dapat banyak itu salah. Benar nggak? Ada yang bilang nggak kerja tetap ngalir, nggak salah. Salah. Iya. Nggak bakal kejadian kalau di Enggak, Bang, nggak bisa, di Nggak miskin bakal nggak kejadian. bisa. Harus kerja keras. Ya artinya di sini kan sangat fair bahwa itu kan salah satu stigma negatif yang membuat orang loh kok enak misalnya dia nyantai Iya. dapat gitu loh. Hmm. Padahal di justru nggak seperti itu. Enggak. Iya, Justru kalau di nggak sini harus kerja omset bekerja turun keras. ya komisi turun gitu kan. Iya. Karena pemahaman MLM sebelumnya atau MLM yang Iya, lain benar. itu begitu. Iya. Gitu loh. Jadi dengan binary lah, dengan Iya. sistem apapun, kalau udah Iya. menyangkut MLM Mm. itu pastinya yang atas Iya. Enggak. ini. Pada miskin tuh beda banget. Beda banget. Beda Hmm. banget. Nah, makanya itu yang mungkin poinnya di oknum-oknum sana. ini yang membuat citra buruk si MLM itu Iya. jadi kurang baik gitu kan. Betul. Padahal Nuskin tuh beda banget. Yang pure direct selling jadi Iya, jadi ikut kena imbas. image negatifnya. Mm-mm. Makanya kenapa terutama pada saat misalnya kita mau meng-approach orang yang profesional, terus dia orang kayak misalnya pekerja kantoran atau ASN misalnya, pasti kita akan dipandang sebelah mata. Iya. Iya. Yang itu ya, itu yang terjadi gitu. Tapi pada saat misalnya kita bisa menjelaskan dan apalagi bisa membuktikan, itu baru berubah semuanya. Nuskin itu saya bilang tuh the best, memang bagus. Mereka dari sistemnya bagus dan produknya gitu loh Pak. Jadi misalnya ada memang beberapa perusahaan lain yang sistemnya bagus tapi produknya enggak. Mm. Ada produknya Bagus. bagus tapi sistemnya enggak Iya. gitu kan. Nah ini kalau Nuskin itu Dua-duanya. dua-duanya Selaras. sejalan selaras gitu kan. Jadi memang makanya di situ kita bangun dari awal itu emang tim itu emang harus dari pertama Iya. kita join itu bangunnya lebih kuat dari situ. Jadi nggak terasa tuh tahun depan tuh New Skin Indonesia tuh 17 tahun loh Mbak. Nah, iya makanya. Iya kan, jadi kayak ABG gitu lah. Ya kan. Padahal kita baru kenalnya itu aku Aku baru 2012, 2013. Mbak 2013. Mm-mm. Jadi udah 17 tahun dan nggak banyak perusahaan direct selling yang bertahan selama Bertahan. itu. Iya. Cuma aku yang memang salutnya sama Mbak Era Pak. Kalau aku kan jelas saya ibu rumah tangga, jadi banyak waktu luang gitulah ya. Mbak Era itu masih pekerja kantoran juga, masih jualan online juga, New Skin juga gitu loh. Jadi 18 tahun ya? Kan ngantor dulu 18 tahun. jadi ya lebih sigap sih kalau aku bilang ya, lebih sigap dari aku gitu loh. Jadi nggak ada alasan sih sebenarnya teman-teman kalau misalnya aku nggak ada waktu Mbak, aku sibuk, aku punya anak atau aku Jadi gimana membagi waktu iya keluarga, membagi waktu sebenarnya kerjaan masalah time utamanya. management aja ya Mas ya. Kalau kalau Mbak Novi itu aku yang nggak bisa sampai hari ini aku meniru itu apa? Maintain jaringan itu loh. Itu yang susah banget. Beliau tuh Iya. sabar banget itu nge-maintain Masa orang sabar? satu persatu. Masa Iya, sabar. Ya kalau galak sih galak wajar, kalau marah ya pasti ada ininya kan, ahlian masing-masing Iya. ya. Ada orang ahlinya di sini, dia hebatnya di sini gitu kan. Nggak mungkin satu orang itu bisa mempunyai semua, itu pasti Iya. orang punya kekurangan kelebihan kan. Ya itulah kadang suka sharing gitu kan, ini gimana orang ini Mbak, ini gimana gini gitu kan. Jadi memang kayak begini. Kan kita sering nanya ya mungkin kita sering ditanya, apa sih bedanya pedagang sama pebisnis? Ya, Ya. apa bedanya coba?
ternyata ya itu bedanya yang kita lakukan ini. Kalau pedagang itu hanya fokus di produk, price biasanya. Iya. Tapi kalau kita berbisnis, jadi bisnis apapun ya, apalagi di bisnis kita nih News, Iya. produk dan people People yang people. ini. Maintaining people. Itu yang memang tidak semua orang bisa. Tapi bisa dipelajari. Tapi Ya. bisa dipelajari lah. Kenapa? Karena kan ini pekerjaan yang kelihatan kok ininya. Oh, maintain itu harus seperti apa, dan pasti kaitannya sama Tapi memang time harus management tadi. konsisten gitu kan. Jadi yang saya amati konsisten dan harus dari hati ininya. Jadi kenapa? Karena kalau kita maintain, kita lakukan bisnis ini dengan hati ini. Jadi seberat apapun ininya nggak berasa jadinya. Ya enjoy menjalankan itu, enjoy Jadi menjalankan enjoy, ya. iya. Kadang orang suka nanya tuh, Mbak nggak jenuh gitu di Nuskin enggak? Pasti Enggak, enggak. sampai saya bilang gini, alhamdulillah sampai hari ini enggak. Kalau omset naik turun tuh pasti wajar, tapi enggak ada yang membuat saya itu sampai benar-benar tuh sedih gimana gitu, enggak. Ya sudah dijalanin gitu. Karena kalau yang sampai dipikirin itu Dipikirin, Mbak, makanya karena itu. dia fokusnya itu hanya ke uangnya saja, Oh, ya kan? betul. Jadi begitu sudah nggak dapat banyak, udahlah dia kayak ruwet, kayak akhirnya ninggalin, Apapun ya kan? memang. Harus modal duluan gitu loh, ya kan? Nggak ada yang apa sih tanpa modal terus mau dapat banyak, itu Besar. nggak ada gitu loh. Jadi dan kami menjadikan itu sebagai ya ini memang harus dikeluarin karena kami mau pengen nanti ada sesuatu yang Ada besar yang gitu. bertanya, kenapa misalnya seorang TNN di Mbak Era dari awal sudah mau langsung ya itu tadi keluar keluar spend sekian. Iya. Mbak mau tahu kenapa? Karena di dalam dirinya itu ada belief. Iya. Ada belief. Iya, dan nggak semua orang itu Iya, betul. Nah, kalau semua nih punya belief nih, Pak. Nah, mesti belief bisa itu jadi dari mana? pegangan gitu kan. Belief itu karena kita sudah melihat, oh ini loh, Perkembangan Nuskin yang puluhan tahun itu kita lihat. sudah seperti ini, oh leadernya sudah sebesar ini. Itu yang membuat belief itu terbangun gitu. Oh produknya memang seperti ini kualitasnya. Nah belief itu ada, belief terbangun. Jadi sangat yakin melangkah Iya. kemana. Jadi kalau kita ketemu orang-orang pebisnis baru sekarang, kalau yang masih takut untuk melakukan itu jangan. Harus berani, harus berani. Kalau yang masih mau takut bergerak, takut spend, Masih iya, hitung-hitungan betul. gitu kan. Artinya beliefnya belum ada. Iya benar. Belief terhadap bisnis yang akan dijalankan dalam hal ini Nuskin belum ada. Percuma kita mau dorong ini kalau beliefnya Iya. belum ada. Dan itu harus datang dari diri sendiri emang. Dari diri sendiri. Nah, belief itu dari mana? Bisa dari karena dia misalnya melihat ini. Dan bisa juga karena apa? Karena dia punya tujuan, punya goal yang jelas. Iya. Saya mau ini, saya mau membantu orang tua. Itu bisa jadi pembangun belief yang kuat ya. Dan goal dari awal saya di Nuskin itu udah tercapai, Pak. Iya memang harus ada goal dan Alhamdulillah. nggak jadi kalau aku liatin yang Tujuan itu jadi-jadi itu yang memang punya goal gitu Iya. loh. Misalnya mau buat haji. Coba Rumah, kalau mobil. Mbak Era apa? Goal Mbak yang Era sudah apa tercapai coba? tadi. Dari awal pertama kali join Nuskin itu kan saya dari tahun pertama tuh udah sampai mau resign tapi nggak dikasih resign di kantor kan. Gimana caranya resign pertama waktu itu adalah pengen di rumah ngurus suami, selesai. Pengen punya rumahnya itu pengen direnovasi, Alhamdulillah sudah. selesai juga. Kemudian pengen punya mobil sendiri juga, mobil yang ada pengennya gitu, Iya. yang idaman gitu dapat juga. Kemudian hajinya selesai juga dan selesai semua gitu loh Pak. Karena dari awal itu memang gimana harus bisa gitu, Iya. gimana harus nyampe gitu kan. Karena itu nggak terjadi, ya belum terjadi selama ini Belum ya. terjadi selama Saat ini gitu 18 kan. tahun Iya, itu kan. selama 18 tahun kantor itu Bandingkan nggak- sama dengan yang cuma berapa tahun? cuma nih? kalau nggak salah itu terakhir 5-6 tahun deh Itu itu sudah dia. nyampe gitu Masya loh ya Allah. kan. Iya. Makanya mau nggak mau nih emang harus dikejar gitu istilahnya. Mm-mm. Itu yang Tapi dari awal memang memang harus hasil kejar. itu 14 ke 17. 14 ke 17 3 14 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Masya Allah. 3 tahun. 3 tahun. Ya. Tapi teman-teman bukan berarti kami mau overclaim gitu kan bahwa join ke sini pasti akan berhasil, bukan gitu. Semuanya tetap tergantung
usahanya ya Mbak ya. Betul. Karena Tergantung beda-beda. usahanya dan kita emang harus perlu mentor teman-teman. Nggak Iya. bisa kita jalan sendiri, nggak bisa. Bahkan sampai hari ini pun saya perlu mentor di NND gitu, nggak bisa enggak. Jadi kalau kapanpun Mbak ini begini pasti ada mentor. Karena kalau dikerjain sendiri tuh kita ruwet jadinya. Masih mikirin anak-anak di rumah, masih mikirin tim gitu kan ya. Kalau kita nggak ada temen curhat gitu ibaratnya ya, Iya. itu kan jadinya kita merasa kok capek banget sih bisnis ini gitu kan. Terus bingung juga mau ngapain gitu kan. Jadi sebenarnya sih saya bilangnya tuh kita teman sharing gitu loh ya. Iya. Teman sharing. Jadi bukan hanya masalah lebih pinter atau Lebih bukan, cuma ada perjalanan yang sudah dilewati dan teman-teman belum gitu ya. Padahal dengan teman sharing tuh kita kalau misalnya lagi jenuh, capek, lelah, ada ngobrol itu kayak semangat lagi ya kan. Makanya kan kita sering kalau Iya. udah capek gimana ya Mbak, ayo kita ketemuan, padahal sampai cuma makan-makan Iya. begini doang ya. Betul. Terus semangat lagi. Sekarang bandingin sebelum kita ketemu nih sama sekarang nih pasti beda setelah kita Iya, keluar dari iya. ruangan ini nih. Karena dulu kita sering ketemu. Sering ketemu sejak pandemi itu jadi jarang ketemu. Walaupun kadang tuh kita dibicarakan itu emang nggak pernah habisnya ya. Mulai dari Iya. enaknya tuh kita promonya gimana ya. Terus enaknya kita tuh bisnisnya tuh gimana. Pokoknya banyak lah yang kita bisa sharing, bukan cuma sekedar apa ya. Bukan cuma sekedar makan-makan ya. Makan ya. Jadi banyak yang kadang-kadang yang kita coba ya yang nggak pernah terpikirkan malah jadi ilmu, jadi ide-ide baru gitu Iya. kan, ide baru kayak gitu. Kenapa? Karena memang pada intinya 2 kepala, apalagi 3, apalagi 4, apalagi 5 kepala itu kan jauh lebih Iya. ringan ketimbang misalnya hanya 1 kepala yang mikir. Kalau trip udah kemana aja Mbak? 2015 itu Tokyo. Jepang itu bukan Tokyo, Osaka, Kyoto. Iya. Kemudian 2016 kita ke Eropa. Iya, itu Dan yang paling luar biasa. paling luar biasa. Kita tuh naik cruise Naik gitu cruise, kan. aduh. Dan nggak selesai di situ, kita nambah lagi extend nih kan. Iya, nambah gas lagi lift. extend lagi. Pakai bayar pula itu, gaya banget. Kesannya duit gampang banget. Kesannya duit gampang Itu banget waktu itu. tahun-tahun paling gampang duit Mbak, 15, Iya, benar, 16, 17. Dan saya yang nggak pernah kepikir Pak, saya bangun rumah saya sekarang tuh 3 lantai, saya nggak punya tabungan. Itu yang paling gila yang saya lakukan. Jadi cuma Itu dari bulanan gitu? betul. Jadi saya nggak bangun rumah pertama itu, orang kalau bangun rumah pasti kan ada tabungan nih, ada saving dulu karena kan berapa gitu tukang kan. itu mintanya sepertiga pertama, Betul. sepertiga kedua, bener nggak? Ini saya membangun rumah itu dari awal itu cuma pure nuskin. Jadi setiap tanggal 15 gajian, ini buat tukang, ini buat bahan bangunan, ini buat operasional, dan kita masih meet up kemana-mana, Iya. ya kan? Ini tukang, pokoknya dari tiap bulan nuskin itu aja. Saat Dan itu masih pas tiap tanggal 15 ya. betul tanggal 15 dan pas setahun selesai. Masya Allah, habis selesai rumah, haji, selesai haji, mobil, kelar udah. Masya Allah. Ya artinya benar-benar. sekarang berarti karena goal yang awal itu sudah, berarti tinggal bagaimana nih menularkan ini. Ya itu Gitu. yang menjadi PR kita Karena sekarang. bagaimana sekarang Mbak seorang itu NND, seorang Mbak Mbak Era Era harus ada regenerasi, harus Mbak. ada regenerasi memang. Terus kita jadi ibaratnya bikin company buat anak-anak kita Anak gitu kita, loh. ya. Karena kan Warisan kalau buat anak kita. buat kita sendiri yang kita pengenin rumah, mobil, haji, Semua udah. jalan-jalan udah. Semua udah luar negeri Udah, kayak gitu ke berapa luar kali. negeri, iya. Yang Terakhir kan ke even Tokyo. yang dalam negeri juga. Iya, Iya. Eropa 2016 tuh Eropa tuh ya. 17 kita ke Dubai. Ke Dubai. Kita lanjut umroh. Masya Allah. Ke Makau? Itu yang 2016 Makau, iya. kalau Asia kita nggak hitung malah Aduh. ya. Yang cuma ini apa namanya itu Mbak? Star Trip. Star Trip ya enggak. Star Academy. Star Academy. Ya, Star itu Academy kita Makau- nggak hitung Makau, Makau. Bali nggak dihitung ya. Nggak dihitung. Yang dihitung yang ini aja. Ya kan? Kemudian ke Dubai kita lanjut umroh. Ya kan? Iya, Masya Allah terus banget tuh. 2018. 2018. Setahun kayak 2 kali ya? Iya 2 kali setahun Iya. itu. Jadi dia Star Academy Star satu Academy dan- sama. Tapi terakhir Star Academy itu 2017, 2017. Mas. Sejak 2018 nggak ada Star Academy Nggak ada. lagi. Iya. Jadi pas setahun terakhir pokoknya Makau 2016, Pattaya 2017, habis itu 2018 nggak ada Star Academy lagi, Star Trip doang. Pokoknya kalau nggak dari miskin nggak keluar negeri. Kalau sebelum itu setahun 2 kali, jadi baru naruh Koper. koper, udah harus Koper. packing lagi gitu loh.
Iya kan? Apalagi tim elit ya. 3 kali ya. Selalu April ya. Iya. Sekitar April Mei. Iya, April, Mei tim elit trip. Jadi Star Academy Agustus. September. 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 Yang paling rame itu pas ke Dubai ya, Mbak. Dubai rame. Dubai Dan rame. serunya itu kita lanjut umroh. Sydney itu rame, Tokyo juga rame. Sydney, Terus Tokyo. Jadi pengen ngulang lagi nih ini keseruan ya. Ini Iya, malah buat wajib nikahnya diulang. wajib. kalau Wajib nih. dipikir-pikir kita udah 3 tahun nggak nge-trip. Nggak nge-trip makanya Ya kan, nih, Moskow tahun depan ini. 2020, 2021 Turki, Moskow lagi 2022. Ya mudah-mudahan ya kita 2023 Melbourne ya. Udah kangen suasananya nge-trip itu. Kangen banget suasananya. Iya, paspor saya yang ditaruh doang nih. Iya, berarti udah di Newskin udah hampir 3 tahun 3 itu. tahun nih taruh paspor. Jangan-jangan Udah mau expire ini. Udah kembali. iya, udah expired. Kita harus ini tuh. Melbourne nih selalu kita bangkit. Amin nih, ya, amin ya. Kita rame-rame ya, bisa kayak 1 bis lagi kan Amin. kemarin 1-2 bus lagi. Mudah-mudahan sih kita bisa lebih berkembang lagi, bisa pandemi juga udah berakhir, kita bisa jalan lagi gitu ya. Mudah-mudahan sih Allah mudahkan semuanya lagi. Insya Allah emang marketing kita dari awal tuh, dari awal kita memulai dulu 2013 dan 14 itu Mbak, itu hari ini pun masih bisa dipakai. Insya Allah. Insya Allah masih bisa. Emang itu tuh kayaknya kekuatan kita pertama di situ. Oke, terima Jadi kasih ya bisa. Mbak ya. Ya sama-sama. Bismillah. Terima kasih. Terima kasih. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti kalau Mbak ada, kita bisa sharing-sharing lagi deh. Ya. Insya Allah. Bismillah ya. kita Apa selalu yang mudahkan. apa yang pernah kita lakukan dan pernah kita alami seharusnya bisa kita ulang. Iya, Insya Allah. Apalagi Cara itu apalagi belum sekarang, ketinggalan zaman kok. apalagi Ya. sekarang kita bisa improve lagi, kita lengkapi Oke, lagi. Kita terima kasih ya improve. teman-teman ya. Ya. Mudah-mudahan Hai. banyak Sambil yang makan bisa kita. diambil dari perbincangan kami berempat. Yang baik-baik silahkan teman-teman ambil, tapi yang kurang baik atau nggak benar gitu ya, nggak usah diambil gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan banyak yang bisa terinspirasi dari perbincangan kita siang ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.